Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit biodata singkat dari Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau bernama Insinyur Haji Joko Widodo atau sering dipanggil Pak Jokowi. Beliau lahir di Surakarta tanggal 21 Juni tahun 1961. Pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan karir politiknya adalah menjadi wali kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012, Gubernur DKI Jakarta dari 2012 hingga 2014, dan menjadi Presiden Republik Indonesia dari 2014 hingga 2024. Partai politik beliau adalah PDI Perjuangan. Dan istri beliau bernama Iriana Joko Widodo, anak beliau bernama Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Analisis ini akan membahas tipe, gaya, karakter, strategi, serta pengaruh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Placidus Gunmoto dengan NIM 64240642. Teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang gaya dan tipe kepemimpinan daripada sosok pemimpin Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Yang pertama saya ingin mau menjelaskan adalah gaya kepemimpinannya. Gaya partisipatif. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sering dengerin langsung masukan dari masyarakat. Beliau suka turun ke lapangan buat lihat keadaan sesungguhnya, bukan cuma terima laporan. Jadi beliau benar-benar melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikut adalah gaya sederhana atau low profile. Jokowi adalah pemimpin yang gayanya sederhana banget. Jadi seperti yang kita ketahui dan yang kita lihat bersama ya selama ini semenjak Bapak Jokowi jadi presiden ya, beliau nggak suka tampil berlebihan dan tetap apa adanya. Kebiasaan belusukan ke kampung-kampung bikin rakyat merasa dekat dan dihargai karena pemimpinnya mau hadir langsung ke daerah-daerah atau pelosok-pelosok yang memang daerah tersebut susah untuk menjangkau ya, seperti di pulau-pulau atau daerah-daerah timur sana ya. Yang berikut adalah gaya pragmatis. Beliau tipe pemimpin yang lebih suka kerja nyata daripada banyak bicara. Kalau ada masalah, Jokowi lebih fokus cari solusi cepat dan efektif. Makanya proyek pembangunan bisa jalan dengan hasil yang langsung dirasakan masyarakat. Terus yang berikut adalah gaya humanis. Jokowi juga punya sisi kemanusiaan yang kuat. Beliau sering menunjukkan empati terutama saat ada bencana atau masyarakat yang lagi kesusahan. Beliau nggak cuma memberi instruksi tetapi juga hadir langsung dan memastikan bantuan berjalan baik. Yang berikut adalah saya mau menjelaskan tentang tipe pemimpin ya, tipe pemimpin daripada tokoh pemimpin Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang pertama saya mau menjelaskan demokratis dan transformasional. Jadi Jokowi adalah pemimpin yang terbuka terhadap pendapat orang lain dan sering mengajak berdiskusi. Terus beliau punya visi besar untuk membawa Indonesia jadi lebih maju lewat perubahan-perubahan yang nyata. Terus yang berikut adalah melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Dalam membuat kebijakan, Jokowi biasanya diskusi dulu dengan menteri, ahli, kepala daerah, dan masyarakat. Beliau bukan tipe pemimpin yang memutuskan sesuatu dengan sendiri ya. Jadi beliau memang memutuskan sesuatu itu dari berbagai menteri atau ahli-ahli ya. Terus yang berikut adalah menginspirasi perubahan. Banyak perubahan besar yang terjadi di masa Jokowi, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pembaruan layanan publik. Beliau bisa mendorong pemerintah untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Tadi ya seperti di Provinsi Papua ya atau di Papua khususnya, dari zaman Presiden Bapak Soeharto sampai Bapak Jokowi, cuman Bapak Jokowi saja yang bisa turun langsung ke daerah Papua.
ya, bisa melihat langsung keadaan yang sesungguhnya yang benar-benar masyarakat Papua merasakan. Karena ya memang Papua ini kan sumber kekayaannya Indonesia. Terus hanya Bapak Presiden Jokowi saja yang bisa turun langsung atau melihat langsung di daerah-daerah tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bersama saat ini ya, memang Papua ini mau merdeka sendiri ya, mau menjadikan negara sendiri. Karena pembangunannya tidak merata. Ya, kalau menurut saya untuk pembangunannya itu semenjak Bapak Jokowi menjadi presiden, Papua ini lumayan pembangunannya atau pembangunan infrastrukturnya lumayan maju ya, mau samain sama Pulau Jawa ya semenjak Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden gitu. Terus yang berikut adalah fokus pada pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Jokowi nggak cuma bangun kota besar, tetapi juga desa-desa lewat pembangunan jalan, jembatan, dan bantuan usaha kecil. Tujuannya adalah supaya kesejahteraan bisa dirasakan merata oleh rakyat kecil. Yang berikut adalah menjadi teladan lewat kerja nyata. Jadi Jokowi adalah pemimpin yang lebih suka bekerja langsung. Beliau disiplin, kerja keras, dan selalu hadir melihat kondisi di lapangan. Gaya kepemimpinan ini bikin beliau dihormati dan dianggap sebagai pemimpin yang memberikan contoh lewat tindakan yang nyata. Oke, jadi kesimpulannya adalah Jokowi contoh pemimpin yang dekat dengan rakyat, sederhana, bekerja nyata, dan fokus pada perubahan. Gaya dan tipe kepemimpinannya yang membuat masyarakat merasa didengar dan merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak ya atas perhatian daripada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lira Firna Fedi. Saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik kepemimpinan Joko Widodo. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Jokowi dikenal dengan gaya hidup dan bahasa yang tidak berjarak, sering tampil santai, menggunakan pakaiannya yang sederhana, dan gaya komunikasinya yang populer. Contoh nyata, kebiasaan belusukan turun langsung ke pasar, pabrik atau pemukiman untuk melihat masalah secara langsung dan berbicara dengan warga. Yang kedua, konsisten terhadap program kerja, menetapkan target-target besar, misalkan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan publik, dan konsisten mendorong pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Contoh percepatan proyek infrastruktur seperti tol, bandara, dan pelabuhan. Dan program seperti pembangunan daerah tertinggal. Yang ketiga, disiplin dan tegas dalam mengambil keputusan. Gaya memimpin yang langsung mengambil keputusan cepat ketika dianggap perlu dan menuntut capaian dari menteri atau birokrasi. Contoh evaluasi cepat terhadap proyek bermasalah atau penanganan bencana atau masalah logistik dengan instruksi langsung. Yang keempat, berorientasi pada solusi bukan perdebatan. Jokowi cenderung mencari solusi praktis yang bisa diterapkan daripada terlibat debat. Contoh pendekatan teknis dan administratif untuk menyelesaikan masalah perizinan infrastruktur dan logistik. Yang kelima, toleran terhadap perbedaan dan terbuka terhadap kritik. Secara retorik dan beberapa kebijakan menunjukkan upaya menampung aspirasi yang beragam. Juga terlibat keterbukaan menerima masukan melalui kanal publik dan media sosial. Contoh, penggunaan media sosial untuk komunikasi langsung dan respon terhadap suara publik, beberapa inisiatif inklusif ke daerah atau komunikasi berbagai yang berbeda.
Dan saya akan menjelaskan juga mengapa Joko Widodo muncul sebagai pemimpin. Yang pertama, latar belakang profesional dan reputasi bersih dari korupsi. Sebelum menjadi kepala daerah, Jokowi memiliki reputasi sebagai praktis atau manajer, pengusaha mebel, kemudian wali kota Solo, yang menerapkan tata kelola praktis. Citra bukan politis lama dan relatif bersih dari kasus korupsi, membuatnya menarik bagi pemilih yang muak dengan elit politik tradisional. Yang kedua, keberhasilan memimpin Solo dan Jakarta. Prestasi pembangunan kota Solo dan kemudian kebijakan saat menjadi gubernur Jakarta, meskipun penuh dengan tantangan, memberi bukti kapabilitas administrasi dan kemampuan menghasilkan hasil yang terlihat. Rekam jejak ini membantu membangun kredibilitas bahwa ia bisa mengelola kota besar atau masalah kompleks. 3. Kekecewaan masyarakat terhadap elit politik lama. Muncul statement kekecewaan terhadap politik transaksional, korupsi, dan jarak antara pemimpin dan rakyat, menciptakan ruang bagi figur baru yang bersih dan sederhana. Jokowi dinilai memenuhi kebutuhan akan perubahan gaya kepemimpinan. Yang keempat, dukungan besar dari masyarakat bahwa dan pemanfaatan media sosial, gaya populis dan komunikasi langsung, membantu membangun hubungan emosional dengan pemilih biasa. Media sosial serta relawan memperkuat penyebaran citra dan mobilisasi dukungan terutama generasi muda dan kelas menengah. Dari beberapa poin di atas bahwa kita dapat simpulkan Jokowi muncul sebagai pemimpin karena perpaduan dari citra sederhana dan bersih dan rekam jejak administrasi lokal yang kuat serta konteks politiknya yang menghendaki wajah baru di panggung nasional, dan gaya kepemimpinannya menonjol pada pragmatisme, kedekatan dengan rakyat, dan fokus pada hasil dengan konsekuensi positif seperti percepatan proyek publik dan meningkatnya legitimasi publik, sekaligus tantangan berupa kebutuhan besar akan koordinasi birokrasi dan pengelolaan kritik dari berbagai pihak. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan membahas strategi dan kebijakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menjadi dasar dari berbagai perubahan besar di Indonesia selama masa pemerintahannya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur nasional. Presiden Jokowi menempatkan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan, melalui pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan konektivitas antar wilayah. Pemerintah berupaya membuka akses ekonomi, menurunkan biaya logistik, serta mempercepat mobilitas masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah terpencil. Dan yang kedua, reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah mendorong pemangkasan regulasi yang berbelit dan mengembangkan berbagai layanan digital seperti OSS, layanan administrasi kependudukan, hingga sistem perizinan berbasis online. Langkah ini memperkuat transparansi, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan efisiensi birokrasi. Dan yang ketiga, meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha. Presiden Jokowi berfokus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyederhanaan izin usaha, pembentukan lembaga OSS, hingga penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah berupaya menarik lebih banyak investor agar dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional mendapatkan perhatian khusus. Berbagai program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan digital, serta akses pasar global melalui
program UMKM Go Digital dirancang untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Selain itu, sektor utama kreatif juga terus didorong melalui dukungan terhadap industri film, musik, kuliner, dan produk kreatif lokal lainnya. Kelima, transisi energi menuju kemandirian industri nasional. Indonesia mulai mengarah kepada pemanfaatan energi baru, terbarukan, dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti hilirisasi nikel untuk industri baterai listrik. Strategi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta memperkuat kemandirian ekonomi dan industri nasional. Melalui strategi dan kebijakan tersebut, kepemimpinan Presiden Joko Widodo berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta menciptakan fondasi kuat bagi masa depan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Pasaribu, NIM saya 64240483. Saya akan menjelaskan pengaruh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 1. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di bawah kepemimpinan Jokowi, salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang sederhana, tegas, dekat dengan masyarakat, serta sering melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa lebih dilibatkan, yang yakin bahwa pemerintah bekerja untuk mereka. 2. Pendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Kepemimpinan Jokowi juga identik dengan program percepatan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga fasilitas umum lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendukung pemerataan ekonomi agar tidak hanya terpusat di kota-kota besar. 3. Meningkatkan nasionalisme dan semangat produk lokal melalui kampanye seperti Bangga Buatan Indonesia dan gerakan pendukung UBKB. Kepemimpinan Jokowi turun mendorong rasa nasionalisme. Masyarakat semakin diarahkan untuk mencintai dan menggunakan produk lokal. Ini tidak hanya memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. 4. Pengubah budaya kerja birokrasi menjadi lebih efisien. Pada era kepemimpinan Jokowi, reformasi birokrasi menjadi agenda penting. Digitalisasi layanan publik, penyederhana regulasi, dan penguat mendorong budaya kerja birokrasi yang lebih cepat, responsif, dan efisien. Hal ini ditunjukkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan tidak berpilih-pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan Akram Ziyad dari kelompok 4 kepemimpinan. Saya di sini akan menjelaskan kebijakan dan pengaruh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kebijakan dan pengaruhnya. Hari ini saya akan memaparkan singkat kebijakan utama dan pengaruhnya selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mulai dari pembangunan infrastruktur, reformasi sosial, hingga transformasi digital yang membawa perubahan besar bagi Indonesia. Dampak positifnya, yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Pemerintah Jokowi fokus pada konektivitas nasional, pembangunan tol, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memangkas biaya logistik, mendorong pemerataan ekonomi, dan memperkuat integrasi wilayah. Nah, yang kedua, program sosial dan ekonomi rakyat. Dana desa menggerakkan pembangunan dari bawah, membangun jalan desa, BUMDes, dan sarana publik. Kartu prakerja membantu peningkatan keterampilan masyarakat agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja modern.
Yang ketiga yaitu digitalisasi layanan publik. Transformasi digital menghadirkan efisiensi dan transparansi birokrasi. Perizinan online dan sistem non-tunai mempercepat pelayanan dan menekan potensi korupsi. Nah, tantangan dan dampak negatifnya. Yang pertama yaitu meningkatkan utang negara, pembiayaan infrastruktur besar dan penanganan pandemi menyebabkan utang negara meningkat, menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal. Yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi. Meski pembangunan masif, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi. Yang ketiga, kontroversi Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja dinilai pro investasi, namun menimbulkan kritik sosial, perlindungan buruh, dan dampak lingkungan. Yang keempat yaitu isu demokrasi digital. Digitalisasi membawa kemajuan tapi juga tantangan terkait kebebasan berpendapat dan keamanan data pribadi. Secara keseluruhan, kepemimpinan Presiden Jokowi ditandai oleh percepatan pembangunan fisik dan digitalisasi layanan publik. Dampak positifnya nyata, konektivitasnya meningkat dan pelayanan publik membaik. Namun di ke depan kita perlu memastikan pemerataan ekonomi, kestabilan fiskal, dan demokrasi yang sehat agar pembangunan tetap inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, Joko Widodo merupakan pemimpin yang transformasional dan demokratis. Beliau berusaha membawa perubahan besar dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, beliau membawa pola baru dalam kepemimpinan nasional, gaya kerja yang turun langsung ke lapangan dan fokus pada implementasi kebijakan menjadi ciri khasnya. Yang ketiga, keberhasilan kepemimpinannya terlihat pada pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Upaya mempercepat layanan publik dan pembangunan fisik menjadi prioritas utama. Keempat, meskipun tantangan tetap ada, terutama terkait konsistensi kebijakan, dinamika politik, dan pemerataan pembangunan, dedikasi dan visi misinya memberikan inspirasi bagi arah kepemimpinan Indonesia di masa depan. Demikian pemaparan mengenai analisis kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Semoga materi ini memberikan gambaran mengenai karakter dan strategi kepemimpinan beliau dalam memajukan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.